Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya, Yudha Budi Perkasa, di video perkuliahan mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata pertemuan 12 yang akan membahas tentang bentuk normal, ya. Jadi kalau kemarin kita sedang belajar tentang cara menyederhanakan aturan produksi konteks free grammar, ya. Nah, dari aturan produksi tersebut belum tentu dia bentuknya normal, ya. Walaupun bentuknya sederhana tapi belum tentu normal, ya. Jadi dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bentuk normal dari aturan produksi konteks free grammar. Jadi bentuk normal itu ada dua macam. Yang pertama itu bentuk normal Chomsky atau CNF, ya. Kemudian ada bentuk normal Graybach atau GNF, ya. Nah, untuk ingatan saja, refreshing saja. Kalau Chomsky itu dia kayak laki-laki, ya, ibaratnya. Saya bukan bahas masalah gender, ya, tapi cara ingatnya aja. Karena Chomsky ini relatif lebih mudah untuk dikerjakan dibanding dengan Graybach, ya. Karena Graybach ini ternyata adalah seorang perempuan, ya. Seperti itu perumpamaannya. Nah, untuk CNF ini, ya, syaratnya untuk membentuknya adalah harus memenuhi kriteria aturan produksi CFG yang paling sederhana, yaitu tidak ada produksi useless, tidak ada produksi unit, dan juga tidak ada produksi epsilon, ya. Jadi kalau ketiga syarat tersebut ada salah satu saja yang tidak memenuhi, maka dia tidak bisa kita bentuk CNF-nya, ya. Kita membentuk CNF ini adalah pada ruas kanannya itu harus tepat membuat sebuah simbol terminal, ya, atau bisa juga dua buah simbol terminal yang berdampingan, ya. Jadi sebagai contoh, A masukkan BC besar itu termasuk, kemudian A masukkan B kecil juga termasuk, kemudian B masukkan A kecil masuk, ya. Lalu C masukkan BA besar, ya, atau D kecil, nah itu termasuk, ya. Jadi syaratnya adalah hanya pada ruas kanannya, yaitu ruas kanannya harus memiliki satu simbol non terminal, ya, satu simbol terminal, tepat satu simbol terminal, atau bisa juga dua buah simbol non terminal, ya, itu syaratnya, ya. Nah, untuk membentuk CNF caranya adalah pisahkan produksi yang sudah memenuhi CNF dan juga produksi-produksi yang belum memenuhi CNF, ya. Kemudian lakukanlah penggantian produksi yang tidak memenuhi CNF secara berulang-ulang sampai semua produksi tersebut memenuhi CNF, ya. Nah, pada penggantian, ya, akan terdapat simbol non terminal dan produksi yang baru, ya. Itu biasanya dalam bentuk PN yang menghasilkan beta, ya. Betanya apapun. Dengan syarat betanya itu harus memiliki satu simbol terminal ataupun dua buah simbol non terminal, ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Misalnya saya ada aturan produksi S masukkan B kecil A besar atau A kecil B besar, kemudian A masukkan B kecil kemudian AA kecil, ya, atau AA besar atau A kecil S besar atau A kecil, kemudian B masukkan A kecil lalu BB besar, ya, kemudian atau B kecil S besar atau B kecil, ya. Itu bagaimana cara kita membentuk CNF-nya. Ini kita anggap sudah memenuhi ketiga syarat tadi, ya, makanya kita bisa melakukan normalisasi, ya. Nah, aturan produksi yang sudah memenuhi CNF adalah A masukkan A kecil, kemudian B masukkan B kecil, ya. Ingat itu ruas kanannya itu memiliki satu simbol terminal, ya. Jadi sudah memenuhi. Sementara sisanya itu belum memenuhi, ya, makanya kita harus melakukan normalisasi di aturan tersebut yang belum memenuhi, ya. Nah, di sini ada produksi baru yaitu P1 masukkan B kecil, ya, kemudian P2 masukkan A kecil, kemudian P3 masukkan AA besar, kemudian P4 masukkan BB besar, ya. Ingat ruas kirinya harus tepat satu simbol non terminal. Ya, sebelah kanannya itu harus A2 antara dua, ya. Pilihannya yang pertama yaitu simbol terminal 1 atau simbol non terminal 2, ya, seperti itu. Itu ketentuannya. Sehingga S masukkan BA itu B-nya kita ganti menjadi P1A, ya. Seperti itu. Kemudian ya, seperti itu. Dan A masukkan BAA, ya. B-nya kita ganti menjadi P1, ya. Selanjutnya masih di aturan produksi yang sama, ya. AA-nya kita ganti menjadi P3, ya, karena AA itu bisa kita ganti menjadi P3.
Selanjutnya untuk A pastikan AS ya, A kecil S-nya, jadi A kecil ya, P2S. Nah, di sini sudah selesai karena A pastikan P2S itu tidak, P2S ini dianggap sebagai dua buah simbol non terminal ya, seperti itu. Kemudian B pastikan A kecil BB besar ya, maka A kecil ini kita ganti jadi P2 karena A kecil itu kita diwakili oleh P2. Kemudian BB-nya menjadi P4 ya, karena BB-nya itu adalah menghasilkan diwakili oleh P4 seperti itu. Nah, kemudian B masukkan B kecil S-nya, B kecilnya bisa kita ganti menjadi P1 ya, seperti itu. Dan ini sudah selesai ya. Sehingga aturan produksi hasil normalisasinya adalah S masukkan P1A atau P2B ya, kemudian A masukkan P1 P3 atau P2S atau A, kemudian B masukkan P2 P4 atau P1S atau B ya. Kemudian P1 masukkan B, P2 masukkan A, P3 masukkan AA, dan P4 masukkan BB ya. Nah, terlihat dari penyederhanaan normalisasi ini kita bisa membaca aturan produksinya dengan lebih mudah ya. Kita tidak perlu lagi menyebutkan oh ini A kecil, oh ini B kecil, tidak perlu, karena sudah pasti kalau kita menyebut dua kali itu ada simbol non terminal, sedangkan kalau kita menyebut satu kali saja berarti itu simbol terminal ya, seperti itu. Kemudian beralih ke bentuk normal Gray-Budge ya. Bentuk normal Gray-Budge ini dia memiliki banyak konsekuensi teoritis dan praktisnya ya. Nah, dia akan membatasi posisi munculnya. Syaratnya untuk membentuk GNF ini adalah dia sudah CNF ya, kemudian dia tidak rekursif kiri. Nah, untuk tidak rekursif kiri ini kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan ke-13. Kemudian tidak menghasilkan epsilon, jelas ya, tidak ada epsilon lagi. Nah, ketentuannya adalah ruas kanan produksi itu diawali satu simbol terminal ya, awalnya satu simbol terminal dan dapat diikuti sederetan simbol non terminal ya. Jadi simbol non terminalnya opsional. Yang penting awalannya adalah satu simbol terminal, jadi semuanya huruf kecil ya. Dan selanjutnya bisa dengan simbol non terminal apapun ya, non terminal apapun berderet-deret ya, itu opsional ya. Contohnya adalah S masukkan A kecil ya, atau A kecil kemudian AB besar, boleh seperti itu ya, karena itu diikuti oleh simbol non terminal, atau tidak sama sekali ya. Kemudian A masukkan A kecil B besar ya, kemudian B masukkan C kecil S besar. Nah, itu termasuk dalam bentuk normal Gray-Budge atau GNF ya. Kemudian cara membentuk GNF bagaimana? Seperti biasa, pisahkan dulu produksi yang sudah GNF dan produksi yang belum GNF ya. Kemudian urutkanlah simbol non terminal ya, dimulai dari simbol awal ya. Nah, urutannya bebas ya. Yang penting mudah untuk diproses ya. Tapi perlu diingat bahwa kita harus mengurutkannya dari simbol awal dulu ya. Kalau di soal tidak disebutkan simbol awalnya apa, maka anggaplah simbol awalnya adalah yang pertama kali disebut ya, biasanya S ya, biasanya S. Kemudian lakukanlah perubahan pada produksi yang belum memenuhi ketentuan pengurutan ya. Kemudian tahap terakhir adalah lakukan substitusi mundur sehingga semua produksi tersebut akan diawali dengan simbol terminal ya, seperti itu cara membentuk GNF. Nah, contoh soalnya ya seperti ini. S masukkan CA besar ya, masukkan A atau D, kemudian B masukkan B, lalu C masukkan DD, dan D masukkan AB ya. Ini semua sudah CNF ya. Nah, bentuk GNF-nya bagaimana? Kita lihat ya. Pertama yang sudah memenuhi GNF adalah A masukkan A atau D, kemudian B masukkan B ya. B besar masukkan B kecil ya. Yang belum memenuhi sisanya berarti yaitu S masukkan CA, lalu C masukkan DD, dan D masukkan AB. Itu yang belum GNF ya. Kemudian kita urutkan simbol non terminalnya ya. Mulai dari simbol awal yaitu S ya. Kemudian kita urutkan lagi menjadi S, A, B, C, D. Misalnya seperti itu. Ini boleh kita tukar-tukar ya, A sampai D-nya boleh tukar-tukar. Yang penting S-nya jangan sampai tertukar ya, seperti itu. Kemudian lihat di aturan produksi belum GNF ya. S masukkan CA ya. S dan C itu dia sudah memenuhi karena S itu urutannya lebih awal daripada C ya. Kemudian C masukkan DD ya. C-nya itu sudah memenuhi karena C itu urutannya sebelum D ya.
kemudian D masukkan AB itu tidak memenuhi ya, karena A itu urutannya lebih dulu daripada D, makanya kebalik ya. Nah, karena A tadi masukkan A atau D ya, maka D masukkan AB-nya bisa kita ganti menjadi D masukkan AB atau DB ya, seperti itu. Nah, selanjutnya baru kita lakukan substitusi mundur ya. Karena D masukkan AB atau DB ya, maka C masukkan DD-nya itu kita ganti menjadi C masukkan ABD atau DBD ya, seperti itu. Kemudian karena C masukkan ABD atau DBD tadi ya, maka S masukkan CA-nya kita ganti menjadi S masukkan ABDA atau DBDA ya. Sehingga atau produksi hasil GNF-nya adalah S masukkan A atau DBDA, kemudian A ya, B masukkan B kecil ya, C masukkan ABD atau DBD, kemudian D masukkan AB atau DB ya. Itulah bentuk dari GNF-nya. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Saya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam budi luhur.